Engkau mengajar kami, Engkau bawa kami lebih mengenal Engkau secara pribadi. Didik kami dalam anugerah-Mu. Buat hati kami kenal dengan Engkau lebih lagi secara pribadi. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua berkata, ada dua pertanyaan yang dari dua saudara, lebih dari satu pertanyaan, tapi dari dua saudara yang saya mau jawab pada siang ini. Yang pertama ini sudah cukup lama ya, saya minta maaf baru sekarang bisa ada kesempatan untuk menjawab. Pertanyaannya adalah mengenai 6 cara kerja impartasi ya. Dan itu kemudian ada pertanyaan ya, katakan apakah juga musik yang diurapi bisa dipakai Allah sebagai sarana impartasi? Menurut saya ya, betul bisa. Karena peristiwa ketika Elisa ya didatangi oleh beberapa raja yang mau berperang dan dia tanya Tuhan itu, dia bilang panggil akan pemain musik, pemain kecapi. Ketika dimainkan kecapinya, Alkitab berkata, maka roh Tuhan menguasai dia, baru kemudian dia bernubuat. Dan saya yakin sebetulnya musik itu Tuhan sendiri ya. Itu suasana surgawi yang memang diciptakan oleh Tuhan. Kalau Anda baca di Yesaya itu kan dikatakan bahwa Lucifer itu tadinya itu kan malaikat penyembah tuh. Di badannya itu kan ada alat musiknya sebetulnya, ya toh. Dan dikatakan dia yang paling dekat dengan Tuhan. Jadi memang itu betul sekali, itu bisa membawa akan atmosfer surgawi yang kuat di tengah-tengah kita. Dan kita tahu seperti Daud mainkan kecapinya, ketika setiap kali Saul kerasukan, dia merasa nyaman, lega hatinya, terus roh jahat itu undur dari Raja Saul. Jadi betul ada saatnya di mana musik yang luar biasa, yang kuat itu bisa membawa impartasi pekerjaan roh yang sangat kuat dalam kehidupan kita. Itu iya. Jadi karena itulah itu penting sekali. Daud berkali-kali kalau Anda baca di Mazmur dikatakan dengan permainan kecapi. Dia bilang untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Kenapa dia beritahu harus dengan apa? Sebab dia tahu selera Tuhan itu mau yang bagaimana. Saya pernah dapat pelajaran bagus sekali dari Benny Hinn sebetulnya. Ini ada satu perjalanan yang tidak terduga. Pada waktu itu saya ikut KKR-nya dia. Lalu pada hari setelah KKR saya terbang ke Orlando. Dulu beliau mengembalakan gereja di Orlando. Nah, ketika duduk di situ dengerin dia khotbah, Rebunya, dia khotbah bagus sekali tentang bagaimana sebetulnya hadirat Tuhan pun itu dibawa ya oleh tanda petik ya, oleh yang namanya penyembahan kita. Itu ada. Sehingga dia bilang setiap lagu itu menentukan sekali. Ya, jadi kalau orangnya pas ya, lalu musiknya pas, lagunya pas semua dengan yang Tuhan mau itu naik. Tapi kalau tidak pas, turun. Atau pas cuma terlalu lama, tulong. Ada yang diulang-ulang sampai capek, sampai lama sekali. Itu turun itu. Karena sudah di luar kehendak Tuhan sendiri. Nah dia berkata seharusnya setiap worship leader itu membawanya naik. Dia harus tahu kapan harus diganti. Setelah berapa kali. Lalu dia harus tahu juga diganti lagu apa. Kalau itu nggak pas. Ya, gantinya nggak pas, lagunya nggak pas, turun. Karena itu bukan yang dimaui Tuhan. Nanggap ya. Jadi itu beratnya. Anda jadi pemimpin pujian penyembahan itu beratnya di situ. Nah, kita ini seringkali latah. Mari kita masuk hadirat Tuhan. Itu masuknya kapan, keluarnya kapan, susah ngertinya. Karena sudah jadi klise. Kadang saya ingin tanya itu, maksudmu hadirat yang bagaimana? Ternyata itu cuma diajak orang, cuma bahasa roh. Oh itu masuk hadirat Tuhan. I don't think so. Tidak serendah itu. Gitu. Nanti kalau Anda mulai mencicipi hadirat Tuhan yang sebenarnya, Anda akan tahu itu. Tidak begitu, hanya itu tok itu hadirat Tuhan itu enggak. Nah itu kalau sudah masuk kapan keluarnya? Ya waktu kita berhenti bahasa roh kita keluar. Ya salah juga. Ya toh? Karena sebetulnya itu sudah terlanjur jadi salah kaprah sih. Makanya orang tidak hanya. Nah, Benny Hinn ngajar bagus, itu dibawa naik gitu. Dalam level-level yang lebih tinggi. Nah, begitu dibawa naik, makin tinggi.
Lalu kemudian itu sampai pada puncaknya nanti. Nah, di puncak itulah sebetulnya Roh Tuhan akan kerja seperti apapun yang Dia mau. Tidak harus hanya penyembahan lagu yang slow. Pokoknya itu base-nya itu ketaatan, saudara. Jadi ini tidak gampang memang. Nah, sekarang ini memang kalau kita perhatikan di banyak tempat sudah diatur dulu lagunya ini, terus nanti ini ya pada latihan. Itu bagus. Kalau memang dari awal orang sudah tahu akan seperti ini Tuhan maunya. Tapi kalau belum, belajar flow dengan ngalir dengan Roh Tuhan maunya seperti apa, itu challenge, tantangan yang tidak mudah. Tapi kalau Anda bisa mengerti hati Tuhan ya, dan itu tantangannya adalah Anda harus bergaul dengan Tuhan, mengerti hati Tuhan, itu akan dibawa naik. Luar biasa sebetulnya. Luar biasa. Nanti hari Minggu saya mungkin akan share banyak. Karena sebetulnya itu nanti Anda akan bisa bedakan gini. Itu yang hadir, yang menyatakan diri itu Roh Kudus. Atau Yesus sendiri. Sekarang saya mau tanya sama saudara. Roh Kudus dan Roh Yesus itu sama atau berbeda? Hah? Siapa yang bilang sama? Coba angkat tangan. Berpendapat tidak apa? Ayo. Siapa yang bilang berbeda? Angkat tangan. Siapa yang ingin tahu? Nah, itu. Atau itu susah. Kok karena pertanyaannya bukan milih kok, ya toh. Berbeda. Nah, saya beritahu begini, saudara ya. Jadi kalau Anda bilang sama, itu dulu pernah ada satu anak Tuhan, ya, namanya saya nggak usah sebut ya. Dia ngarang lagu, Yesus, pertanyaan, Engkau Roh Kudus yang turun ke dunia. Benar atau salah? Ayo. Siapa yang bilang benar, angkat tangan. Loh, katanya sama. Benar nggak? Kalau lagu itu berkata, Yesus, Engkau Roh Kudus yang turun ke dunia. Benar atau salah? Memang itu direvisi lagu itu. Rekaman pertama kalau Anda masih dapetin itu kalimatnya Yesus, Engkau Roh Kudus yang turun ke dunia. Banyak orang berkata theologically itu error sebetulnya. Karena itu dua pribadi yang berbeda. Nah, kalau Anda baca di Kisah Rasul 16 artinya tentang panggilan Makedonia itu kan ada dua. Roh Kudus mencegah, terus yang kedua Roh Yesus yang mencegah. Kalau bahasa Inggrisnya bagus. Roh Yesus itu suffer them not. Kata menghalangi, tidak mengizinkan itu tidak membuat dia menderita. Artinya begini, Anda kalau di luar kehendaknya suffer, menderita. Yang sebetulnya tidak perlu. Ada lagi penderitaan karena namanya. Tapi ada penderitaan karena kesalahan kita. Kita masuk di sesuatu yang Tuhan tidak mau. Nah, ternyata itu menurut saya berbeda, saudara. Karena itu tiga-tiganya berbeda. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu memang tiga pribadi. Memang tiga pribadi. Cuma otak kita ini untuk ngerti tiga kok satu itu susah. Tapi memang tiga pribadi itu. Jelas. Nah, itu nanti kalau Anda mulai bergaul dengan Tuhan, saudara akan mulai merasakan perbedaannya. Kalau Roh Kudus yang memanifestasikan dirinya, itu sebagian besar itu Roh Kudus dulunya. Karena yang di dunia ini kan Roh Kudus ya. Itu dia memanifestasikan dirinya, yang saudara rasakan kehadirannya itu berbeda. Tapi ada saat-saat di mana Yesus sendiri, saudara. Itu kalau hadir, itu kalau Anda bisa peka ya, itu rasanya berbeda. Nah, itu kayak seperti yang kami alami waktu di Jakarta bulan yang lalu. Saya kan Tuhan bilang gini, kamu buat pembasuhan kaki. Bayangin yang datang 1.200 orang, lebih mungkin. Wah, saya bilang Tuhan, gak kuat aku. Suruh basuh kakinya orang 1.200. Dan Anda tahu orang Jakarta, bukan hanya orang Jakarta, dimanapun. Kalau diberi begitu, mereka tunggu. Bayangin itu baru bisa keluar dari gedung itu hampir jam 10 malam. Itu ibu-ibu nunggu ya, ditunggu betul, saudara. Dan yang lama dibasuh kakinya ibu-ibu. Karena pria itu lebih tegar-tegar sebagian ya, lebih bisa nahan emosi. Dibasuh ya cool banget, dingin. Kalau ibu-ibu begitu kena air kakinya, nah itu yang lama itu. Wah, itu ya yang sampai gini-gini itu lama ya, jadi itu harus didoakan lah. Begitu-begitu jangan doakan, tambah semangat lah, sudah makan waktu. Tapi saya dibantu oleh banyak orang, kami berapa belas orang akhirnya. Tapi itu sampai
beberapa jam, saudara. Itu kebaktian paling lama yang kita pernah buat di Jakarta. Nah, pada waktu itu ada anak dari teman. Kalau Anda pernah tahu Pak Lukas, ya, yang bantuin kita di sound dan pemain keyboard bagus, juga istrinya Ibu Teresia Age ya. Anak mereka, dari mereka itu punya anak cuma satu, si Hensel namanya. Ya sekarang sudah remaja lah. Ini anak dari kecil lihat Tuhan dengan mata telanjang. Asik juga ya, banyak anak-anak begitu ya saudara ya. Yang tua-tua ini agak repot ya, maaf. Yang anak-anak ini lebih polos, lebih murni hatinya. Dia lihat, dia berkata gini, Mama, Tuhan tadi datang. Lah, dia kalau bilang Tuhan itu Yesus. Kok kamu tahu? Wah, aku sudah berasa. Waktu sudah mulai itu dia bilang, aku berasa tuh kayak angin keluar dari mimbar tuh. Nah, dia bilang, wah datang ini Tuhan Yesus. Sambil mau nangis, merinding dia dengerin itu. Wah, kuat. Terus dia bilang, muncul betul Tuhan ya. Dan itu dalam kemuliaan. Jadi sepanjang kami basuh kaki itu, Tuhan itu berdiri. Dilihati satu persatu, diperhatikan. Luar biasa. Itu kehadiran spesial. Itu sesuatu yang di mata Tuhan spesial sekali. Jadi kalau Anda bisa nangkap dunia roh itu luar biasa. Nah, saya ngalami beberapa kali di gereja. Nanti hari Minggu saya akan cerita lebih detail. Saya ini buat kesalahan, saudara. Saya cerita supaya Anda tidak ngulang kesalahan yang saya buat. Ya, tapi semua kita ini perlu belajar. Dulu pada awal-awal kita ngalami kegerakan roh. Saya ini kebiasaan saya gini. Saya tidak mau di dalam kebaktian pada waktu pujian. Karena saya terganggu banget, saudara. Distract. Dulu kami kalau kebaktian ya, sudah mulai mau kebaktian nanti apanya mati. Jadi kacau balau. Semua kerjaan itu kacau balau. Jadi saya terganggu banget. Saya ikut mikir ini, mikir itu, mikir ini. Jadi akhirnya waktu tidak bisa konsentrasi dengan Tuhan. Itu tahun 92. Lebih dari 10 tahun yang lalu. Nah, tapi dari kebiasaan saya gini. Kalau mau kebaktian, saya di belakang. Dulu di kantor saya sendiri dengan Tuhan. Nyiapin hati. Menjelang nanti khotbah, saya baru keluar. Turun. Nyampein yang Tuhan omong, pesannya apa. Tapi waktu itu saya sendiri dengan Tuhan. Waktu renovasi gedung jadi, kami punya green room. Nah, beberapa hamba Tuhan tamu kita juga datangnya itu pas sebelum mereka mau khotbah. Anda tahu orang bule itu kadang-kadang kalau rapi banget gitu. Saya pikir orang kita itu lebih sembarangan ya. Dia tuh rapi, baju kan ditutupin jas, tapi harus dia gosok dulu sampai licin. Tapi itu kehidupan mereka begitu, tidak semuanya sih, yang kacau juga banyak. Tapi ya tamu-tamu kita ini kebanyakan begitu. Nah di hotel-hotel kami ini terkenal sekali kalau sudah suruh tolong digosok ya itu lamanya luar biasa itu. Jadi mereka terlambat gara-gara faktor-faktor itu. Nah sehingga tapi juga dulu kan saya sendiri juga. Nah lama-lama didatangi satu orang teman diajak ngomong soal ini oh iya itu pelan-pelan sudah pelan-pelan tanpa sadar Anda tahu. Sebelum kebaktian itu di belakang lebih banyak ngobrol. Loh, tapi tidak ngomongin jelek. Ngomong firman, ngomong apa, tapi ngobrol. Ngerti? Gak berasa loh, saudara. Pelan-pelan. Itu proses 11 tahun. Bayangin, 11 tahun loh. Dari pure sampai digeser begitu rupa. Nah, yang paling salah siapa? Ya saya tuh. Karena saya tidak cukup tega berkata, kalian keluar. Wah, gak tega saya, saudara. Karena teman-teman sepelayanan semua. Pendeta-pendeta datang, punya kepentingan mereka ketemu saya. Punya kepentingan. Bagian dari pertumbuhan, ada ini yang banyak mendadak yang terjadi. Jadi harus dirunding cepat waktu itu. Jadi lama-lama, pelan-pelan geser. Begitu geser, Anda mengerti, dalam beberapa saat terakhir ini, itu kondisi hadirat Tuhannya tidak seperti yang ada. Jadi pelan-pelan drop. Beberapa orang sudah mulai ngomong, pujianmu sudah kayak begitu, sudah turun. Saya sadar, tapi tidak tahu mesti berbuat apa. Nah, pada waktu kejadian di tempeleng Tuhan ini, istilah saya, tempeleng banyak yang kena, banyak kena. Lalu kemudian saya tahu tidak semua kecelakaan yang terjadi di dalam gereja itu karena faktor kami lubang. Beberapa saya ngerti hidupnya nggak benar, hatinya nggak benar, jadi kena sama dia. Itu his own fault lah, salahnya sendirilah. Tapi beberapa yang beruntun itu memang betul-betul karena kami lubang. Dan Tuhan kan berkata, hati jangan berpaling daripadaku. Itu kan teguran Tuhan keras. Lalu kemudian itu Tuhan deal dengan kami.
sampai gak begitu rupa. Dan lalu Tuhan ngomong gini. Dia ngomong gini. Kamu ingin aku kembali di tengah-tengahmu? Aku bilang, iya Tuhan. Saya ngomong gitu. Dan dia tegur saya, dia ngomong terus. Kalau kamu saja tidak merasa itu penting. Ya toh? Kalau kamu tidak merasa itu penting. Kenapa aku mesti merasa itu penting? Nanti tak tunjukin ya minggu ya ayatnya. Dia bilang, kalau kita mendekat, Tuhan itu baru mendekat ke kita. Jadi itu decision kita loh. Anda mau menjauh atau mendekat itu keputusanmu. Kalau kita mendekat, Tuhan mendekat ke kita. Dia bilang, kalau kamu tidak merasa penting, kamu tinggal pujian penyembahan, kamu nggak ikut, kan nggak penting buat kamu. Ngapain gua hadir? Kamu penderitanya menganggap itu nggak penting. Bayangin. Jadi itu kayak, kok tamparan. Lalu ada teman satu lagi, ditegur Tuhan, pakai bahasa Jawa. Dan itu kasar dan keras. Gini loh, tak Indonesia ini ya, untuk kepentingan banyak orang. Tuhan ngomong begini, emangnya kayak kalau saya bahasain sekarang ini, emangnya aku ini siapa? Emangnya kamu ini siapa? Aku suruh nunggu kamu. Karena teman saya ini sering terlambat, saudara kalau kebaktian. Bukan karena kayak saya kan di belakang, sudah sebelum kebaktian saya di sini. Dan satu ini memang sering terlambat, sering itu terlambat tuh sering. Saya pikir karena berbagai faktor, semua ada faktornya, atau saudara, ya toh? Semua ada faktornya. Tapi itu nggak urusan sebetulnya. Dan Tuhan ngomong sama dia terus terang. Emangnya kamu siapa? Kok aku Tuhanmu suruh nungguin kamu? Ayo. Nah nanti. Jadi itu kan sikap kita. Waktu kita balik ya. Jadi saya bilang, oke, kalau gitu Tuhan, aku mau menanti engkau. Dia bilang, kamu harus menanti aku. Jadi kan sebelum awal dimulai, dia bilang standby. Saya mulai dibuka Tuhan itu luar biasa. Saya sudah dengar ini lama dari Pak Yusak. Tapi saya ngomong orangnya gini, Pak Yusak, kalau Tuhan belum ngomong langsung ke aku ngajari gini-gini, aku nggak tiru-tiru. Bener, dia bilang. Nanti kamu ngerasain sendiri. Dia bilang, iya, aku bilang gitu. Ya. Tapi bukan nantang. Tapi kalau saya pengen tidak ikut-ikutan orang. Saya ingin punya base pengalaman dengan Tuhan sendiri. Itu tidak akan hilang, saudara. Anda tahu? Pada waktu Patrick Ondri, itu ketahuan sekali itu. Waktu Patrick Ondri justru. Itu kan saya datang jam 5 kurang, sore hari. Waktu persis jam 5. Hadir tuh Yesus sendiri. Saya lihat, saya turun dia. Waduh, saya bilang. Saya lihat jam saya persis jam 5. Dia ngomong ke saya, mana pernah aku terlambat. Nah, pernah, persis jamnya. Terus semua yang Pak Yusak pernah ngomongin ke saya terngiang. Dia bilang gini, aku tidak boleh terlambat kalau kebaktian. Kalau aku tugas, tidak boleh. Karena aku pelayan. Ngerti? Masa kalau Anda itu pelayan ya, restoran ya. Pengantin sudah siap mau pesta, pelayannya terlambat setengah jam. Oh, sudah datang ya pengantinnya ya. Nah, maaf. Lempar sepatu tuh yang begitu. Masa begitu? Ini pohon pecat aja. Oh, sudah mulai toh. Oh, halo pengantin. Sebentar ya, saya ganti baju dulu. Gak bisa dong. Mestinya datang lebih awal, pulang paling terakhir. Ngerti? Nah, banyak orang ini sikap-sikap. Saya perhatiin kadang-kadang di gereja di mana-mana tuh ya. Itu orang ya belum waktunya itu pulang. Demi apa? Oh, parkirnya supaya nggak susah keluarnya. Tuhan bilang gini, oke. So parkir lebih penting daripada aku. Kau menghormati dirimu sendiri lebih daripada aku. Itu ternyata dihitung, saudara, sama Tuhan. Tidak heran ya, karena sikap kayak gini loh. Ukuran yang kamu pakai akan diukurkan kepadamu. Nah, sikap kita terhadap Tuhan itu nanti dikembalikan ke kita dalam ukuran sikap Tuhan terhadap kita. Kalau aku ini tidak jadi prioritas buat kamu, kamu tidak bisa nuntut, nah aku memprioritaskan kamu. Cannot be like that. Gak bisa. Yang kedua itu waktu Harvus kemarin, Dr. Harvus kemarin. Itu saya lihat mahkota turun dari atas. Dan itu sebetulnya ya, itu luar biasa loh.
Dan itu kalau Yesus datang, di mana Pak bedanya? Bedanya adalah gini. Itu kehadiran seorang raja, ketahuan dari itu. Begitu muncul, Anda tidak punya pilihan kecuali tersungkur. Karena itu kehadiran seorang raja. Itu nyata sekali, luar biasa. Beda Pak, beda. Saya tidak berkata ini lebih tinggi dari Roh Kudus, tidak. Kan semua Tuhan sama, equal. Tapi taste-nya, Anda tahu ininya itu lain. Gitu. Anda bisa bedain, aduh ini Yesus. Gitu. Dan itu kalau persis Yesus sendiri yang datang itu, berarti ada hal-hal yang spesial yang dia mau kerjakan. Atau dia pesankan, atau dia mau lakukan. Dan di situ sebetulnya, karena Alkitab berkata itu ya, itu every spiritual blessing itu, Alkitab berkata, itu di heavenly places, di alam surgawi. Semua berkat rohani itu di alam surgawi. Nah, ini susahnya ya, main musik, worship leader, leader, itu mesti punya tugas apa? Itu bawa, ngasih tempat buat dia itu turun, duduk di tahta, di atas pujian umatnya. Nah, ini bisa nggak nyediain tahta, throne buat dia? Nah, ini tidak boleh buatan manusia. Ngerti? Anda tidak bisa nyediain angkat kursi merahnya, Anda angkat, silakan duduk Tuhan. Nggak bisa. Throne-nya, tahtanya, harus dibuat, di-prepare oleh Holy Spirit. Sebab dia yang ilahi. Sesuatu yang ilahi tidak bisa duduk atau diam di yang non-ilahi, di yang duniawi. Jadi Anda mesti sediain throne-nya. Itu worship, makanya mesti ngikuti apa yang Tuhan mau. Jadi Anda mesti angkat ini, naik. Dia turun. Saudara tahu kenapa saya minta maaf ke jemaat? Itu bingung beberapa orang. Loh, ada dosa apa? Ya dosanya itu tadi. Seberapa besar Pak sampai harus ngaku dengan mimbar? Sebab sebesar apa Anda tahu? Tanpa disadari saya membuang banyak berkat untuk umat Tuhan. Kalau itu nggak sampai di tengah-tengah kita, saudara, saya dalam kebodohan saya membatasi Tuhan memberkati umatnya. Dosanya dengan gereja, saudara. Ya, karena itu dia berkata, kamu minta maaf ke mereka. Hari berikutnya ada teman yang datang ke saya. Pak, lu ada apa? Oh, semua baik-baik. Kelihatannya, saya bilang. Belum meledak ada apa-apa. Tapi kalau dibiarkan terus, mesti meledak. Walaupun saya nggak lihat potensinya di mana, saya nggak tahu. Memang semua baik-baik. Kita nggak ada yang pukul-pukulan, berantem, nggak ada. Minggu-minggu itu ketika Tuhan tegur, kami itu hubungan bagus sekali. Para penatua pemimpin gereja, kita nggak pernah sampai, nggak. Pak Ardian, Pak Mul di Australia, saya di Amerika, yang lain di Indonesia. Kita ini SMS, jamnya berbeda, tapi kadang-kadang di jam 2 bangun hanya untuk balesin SMS teman, hanya ngobrol aja. Cerita, sana ngalami apa, sini ngalami apa. Cerita aja, gitu. Nggak ada apa-apa. Semuanya baik, lancar, semua oke. Tapi kan Tuhan tuh kasih kepada kita. Dia ngerti di depan ini bahaya. Karena itu dia mulai. Dia sedih. Gitu. Main kungfu. Langsung. Ya lah, saya cerita. Nobody's perfect. Tidak ada orang sempurna. Semua itu buat kesalahan. Tapi Tuhan mengkoreksi kita. Reaksi kita bagaimana? Iyalah, mau tidak kita ini kembali ke Tuhan. Nah, itu namanya the presence of God, hadirat Tuhan. Nah, itu bisa nggak dipertahankan? Bisa. Kalau hati kita berharap. Nah, terus saya ngomong gini, kamu aja tidak berharap aku datang. Buktinya kamu di belakang. Tentu kamu berharap aku menyertai engkau toh. Nah, kamu aja di situ ya, gua nggak di situ. Jadi sebetulnya anak-anak pemain musik itu menderita. Ya mungkin mereka juga punya masalah, tapi sebetulnya dia ternyata Tuhan itu melihat pemimpin itu luar biasa juga. Ketergantungan sebuah gereja lokal pada pemimpinnya itu besar sekali ternyata. Makanya kalau sebagai pemimpin Anda tidak mengalami breakthrough dalam hidupmu, wah gawat. Benar-benar. Tapi dia bilang, kalau kamu menanti aku, kamu berharap aku datang. Dan Alkitab berkata, pengharapan tidak pernah mengecewakan. Kalau kamu berharap aku datang, aku akan datang. Karena harapmu itu. Gitu. Dengan kamu berharap aku datang. Alkitab berkata pengharapan seperti sauk.
yang dilabuhkan di belakang tirai. Itu apa? Holy of Holies. Ruang Maha Kudus sebetulnya. Makanya tidak akan mengecewakan. Karena ditaruhnya di ruang Maha Kudus. Jadi kalau kita expect nunggu Tuhan, come Lord, sesuai dengan janjimu, datang dia. Dan kehadiran itu mengubah. Nah, lalu di situ sebetulnya ada sukacita, ada kekuatan, ada kegembiraan, ada apapun, ada berkat luar biasa yang Tuhan akan salurkan dan alirkan dalam kehidupan umatnya. Nah, di situ orang diberkati, saudara. Ngerti ya? Jadi ini masalah serius sekali. Jadi betul sekali. Pujian, penyembahan, musik kita itu bisa punya makna besar dalam hidup kita. Kadang-kadang Anda cukup punya satu keyboard aja. Tapi hatinya nyembah, harap ke Tuhan. Kamu datang Tuhan. Saya pernah ngomong ke saudara cerita soal Pak Abraham. Dia bilang, yang lain masih di halaman. Kan di ruang halaman, ruang suci, maha suci. Aku langsung nerobos dari belakang. Bacanya, sembah. Dia bilang gitu. Luar biasa ya. Dia bilang, sembah. Langsung aku ngadep ke tirainya Tuhan. Karena ukupan tempat dupa itu kan persis di depan tirai. Gitu. Begitu aku nyembah, kan kayak dupa naik. Tapi tabirnya sudah dibelah. Dari atas ke bawah. Jadi ketika aku sampai di tempat ukupan, langsung ketemu Tuhan di ruang Maha Suci. Yang lain masih muter-muter di halaman, ribut, berantem, nyembelih lembu, nyembelih domba, teriak-teriak di situ. Yang lain masih berjuang di ruang suci. Langsung aku nerobos pakai jalur khusus katanya. Tuhan aku sembah aja. Dan kalau kiranya begini nyembah, tiba-tiba kita di hadapannya. Dan di situ anugerah berkat Tuhan dicurahkan luar biasa. Amen, saudara. Nah, apa yang Anda sedang lihat dalam beberapa minggu terakhir ini pelajaran berharga bagi saudara. Anda merasakan sendiri, Anda di dalamnya, Anda bagian dari itu. Saya berdoa tidak pernah engkau lupakan seumur hidupmu. Kita bisa nyimpang loh hati kita. Ya, kesibukan begitu banyak, berkat begitu limpah diberikan Tuhan. Tetapi hati bisa geser, saudara. Dan Tuhan mengembalikan hati itu supaya kita bisa tetap dalam aliran anugerah Tuhan yang luar biasa. Amen. Hal kedua yang ditanyakan begini. Saya mengenal seorang hamba Tuhan yang sering kali berkata begini. Sebenarnya saya mengasihi orang itu, tetapi secara roh saya menolak dia. Hal tersebut dia ucapkan ketika menjelaskan mengapa dia bisa menyukai atau tidak menyukai seseorang. Apakah memang bisa begitu? Saya bilang iya. Tapi ini memang begini, saudara. Jadi ada namanya discernment, karunia membedakan roh. Ya. Ada orang-orang yang bermasalah sekali dalam hidupnya. Dan kita tahu ini orang ini ada yang nggak beres dalam hidupnya. Tapi kita nggak tahu itu apa kadang-kadang. Cuma di hati itu kayak, aduh, ini orang bermasalah. Ada sesuatu di dalamnya yang aku nggak tahu itu apa. Jadi yang di dalam kita, roh dalam kita tuh mulai gerah, mulai, aduh, nggak bisa accept. Nah, itunya memang betul, tapi hati-hati. Karena itu bisa mempengaruhi pikiran dan perasaan kita. Memang yang susah di situ, saudara. Orang diberi karunia membedakan roh itu beratnya di situ. Dia bisa ngerti, ini orang dengan ini aku nggak sejahtera ini. Ini ada yang tidak beres sama orang ini. Entah apanya aku nggak tahu. Tapi aku nggak bisa kumpul dengan dia, nggak enak. Ini hawanya itu nggak enak buat aku. Aku nggak mau. Nah, yang mesti hati-hati, minta Tuhan, ajari aku bersikap sebagaimana seharusnya. Karena itu bisa nempel ke jiwa kita, lalu tanpa sadar kita benci orang itu. Nah, lalu kemudian, yang tidak boleh terus kemudian sikap kita, kayak orang disingkirkan itu loh, saudara. Kayak orang dianggap najis, pergilah. Nah, itu yang mana? Yang itu roh dagingnya sebetulnya. Campur menurut saya. Anda boleh tidak sejahtera dengan seseorang. Terus gitu ya. Terus dia bilang, Tuhan ini ada yang tidak beres sama orang ini. Rohku berasa ini Tuhan. Tapi engkau mau apa dengan ini? Engkau buat aku merasa begini. Aku suruh apa? Aku suruh diam. Negur di bagian mana? Mendoakan atau apa? Kalau Tuhan tidak diam. Dia diam tidak ngomong apa-apa. Ya sudah. Terus sikapmu mesti hati-hati. Engkau bisa berkata menghindar.
dengan baik, dengan sopan, tanpa melukai dia. Karena mungkin dia juga nggak tahu yang dia bawa kemana-mana itu spirit seperti apa. Ya toh? Tapi bahayanya kalau kita kemudian bersikap dengan orang, tolong kamu doakan ya. Anda humiliate orang itu di depan orang, Anda lempar ke sana kemari, itu sudah melanggar, melampaui batasan yang boleh Anda buat. Tidak boleh kita benci orangnya. Nah itu kadang-kadang jiwa kita tidak bisa membedakan. Lalu ikut campur di mana kita benci orangnya akhirnya. Dengar dia ngomong, si dia orang itulah. Nah itu kesombongan. Sebab kalau orang diberi Tuhan karunia tertentu untuk mengerti di dalam hidup orang, itu sebetulnya belum tentu juga ditembak orangnya langsung, karena semua harus tanya dengan Tuhan. Ini ada cerita, saya pernah dengar lewat kaset ya. Ada nabi di Amerika namanya Paul Cain. Sekarang masih hidup, tapi mungkin sudah 90 tahun lebih, mungkin sudah umurnya sudah tua sekali. Pernah ke Surabaya sekali, kalau nggak salah ke Jakarta, mungkin saya lupa. Dia teman baiknya John Wimber. Suatu hari mereka makan di restoran. Lalu Paul Cain ngomong sama John Wimber. Ada pelayan perempuan yang datang menyediakan menu, terus ngerti bilangnya apa. Terus dilihat. Dia ramah sebagai pelayan restoran. Dia bilang, apa kabar? Baik semua. Kamu gimana? Oh saya juga baik. Semua ngomong gitu ya. Terus kemudian minta apa? Terus kemudian Paul Cain berkata gini. John, dia bilang, kamu tahu perempuan itu sedang sedih sekali. Dia baru cerai sama suaminya. Dia lagi berantakan dalamnya. Dia lagi cerai dengan suaminya. Sejak berkata, kalau gitu kita kali dia. Dia bilang, kok Tuhan tidak nyuruh aku apa-apa ya? Ayo. Anda ngerti, tapi Tuhan tidak nyuruh apa-apa. Loh, Pak, kalau gitu nggak ada gunanya dong. Tuhan itu memberitahu kita. Saudara bertanya, loh, kalau kamu diberitahu Tuhan, ya otomatis toh kamu harus melayani dia dong. Siapa bilang? Kata Paul Cain. Oh iya, kalau enggak, buat apa? Loh ini aku dengan Tuhan cuma ngobrol aja kok. Ini hanya obrolan kami saja. Itu baru cerai, sedih tuh hatinya. Gitu aja dia cerita. Yang ini lagi begini, ini lagi begini. Ngobrol ya. Dia ngobrol aja hidup kita. Makanya susah Pak hidup tanpa aku. Iya Tuhan bener. Oh saya beritahu itu habis cerai orang itu habis ini. Dilayani dong. Dia nggak ngomong. Lah kamu kok diberitahu? Ya kita kan ngobrol-ngobrol aja. Nah, dia kan maha tahu, ngerti semuanya. Ngerti. Jangan batasi Tuhan dengan frame kita. Yang membuat rusak kan begini. Anda ngerti sesuatu, Anda hantam ke orangnya. Yes. Sedangkan ya, kalau Anda baca dalam kitab Yeremia, Alkitab berkata, break up your fallow ground. Saya pernah khotbah itu kan. Fallow ground itu kan tanah sudah kering, tidak dikerjakan selama setahun, disabatkan selama setahun. Itu aja, petani kalau dengar begitu, nunggu hujan awal turun, saudara. Karena hujan itu melembutkan tanah. Kalau tanah kering Anda bajak jadi pasir. Betul nggak? Coba aja nggak percaya. Tanah kering Anda cangkuli jadi apa? Pasir. Bisa jadi bagus, lembut, teratur, baik. Ketika apa? Airnya ada. Petani zaman itu ngerti. Nunggu hujan. Nah, waktu roh mulai kerja, di situ saudara mulai bicara. Ngerti apa yang terjadi. Saudara ngerti, pada waktu kami itu ngalami ini. Tuhan itu negur pertama adalah Pak Yusak. Pagi-pagi dikasih penglihatan soal gereja kami. Langsung telepon ke Semarang. Tahu saya di Amerika. Telepon beberapa orang. Dia berkata gini. Aku mau para pemimpin betul-betul ngerti. Jadi dia telepon beberapa orang yang stay di Semarang. Ditelepon diajak ngomong panjang lebar. Untuk diyakinkan bahwa kamu serius dengan ini ya. Lalu mereka pada kontak ke saya. Nah. Dari situ. Teman saya berkata ini. Om ke Semarang dong. Dia bilang, tidak. Aku tidak disuruh Tuhan. Nah, tapi kondisinya begini. Kalau nggak ke Semarang gimana? Nanti Tuhan akan utus hambanya yang lain. Bukan aku. Aku cuma sebagian diomongi. Terus mendoakan. Ternyata Tuhan pakai Glory Bahman. Tapi itu pun tidak total Glory Bahman, saudara. Karena sampai ke titik bongkar-bongkar yang di dalam. Tuhan itu ngomong ke kami langsung pribadi-pribadi itu, saudara. Jadi Glory bahkan tidak ngerti. Ini di mana akarnya? Cuma dia bilang, aku disuruh Tuhan, kebaktian tiap hari. Dan itu acara paling gila-gilaan yang pernah kita buat.
Luar biasa. Tapi itu, jadi terus digituin, saudara. Seperti gini, seperti orang sudah infeksi di tenggorokan, Anda perlu antibiotik, ngerti? Antibiotik itu Anda mesti minum sampai obatnya habis. Kalau Anda hanya sedikit-sedikit, nanti kebal. Jadi itu kita dikasih antibiotik itu waktu dengan glori itu, selama berapa? 11-10 hari itu antibiotik tiap hari. Sampai parau suaramu nggak apa-apa, tapi rohmu tidak parau lagi, saudara. Ngerti? Itu di antibiotik sebetulnya sama Tuhan. Dan saya belajar dari pengalaman, saya bilang, wah, benar ya, Tuhan itu luar biasa. Jadi kalau tidak disuruh, jangan kita gerak. Nah, kalau engkau dipakai Tuhan, diberi karunia itu, membedakan roh, Anda mesti tetap berhikmat, minta Tuhan. Istri saya ini termasuk orang yang punya karunia itu, membedakan roh. Jadi itu bodyguard saya paling hebat itu istri saya. Serius. Ngomong sama orang itu, nanti malam saya diomongin. Yang ini, hati-hati, ini gak beres, ini. Tadinya saya bilang, kamu terlalu perasa. Tapi setelah bertahun-tahun kami menikah, dan setiap kali dia ngomong ini, aku gak sejahtera. Terjadi betul. Sekarang saya gak bisa, tidak boleh mengabaikan yang dia omongin apa. Anda nanggapin. Luar biasa. Pada waktu Glory doakan istri saya, numpangin tangan gitu ya. Saya kan nggak terlalu, secara daging saya nggak happy. Karena itu kan yang saya coba hindari selama ini. Saya nggak mau. Tapi saya sembahyang, saya bilang, Tuhan, saya diam aja, Tuhan ini gimana sih? Terus Roh Kudus itu kayak ngomong begini. Saya nggak berarti berkata bahwa itu konfirmasi, tapi dia seperti ngomong sama saya. Selama ini di gereja yang berani bilang tidak sama kamu siapa sih? Ya istriku. Yang lain mana berani bilang tidak. Yang selama ini berani nyiksa kamu siapa? Ya istriku ini. Anak-anak tahu Tuhan itu punya sense of humor. Dia pakai kata-kata saya. Saya ngomong sama istri saya gini, kamu tuh nyiksa aku. Tapi nyiksa untuk kebaikan. Anda tahu nyiksanya dia? Saya sudah sekian lama ini dikasih pilihan kalau makan. Mau beras merah, nasi merah. Jangan bilang rojo lele dan nasi Cianjur. No, beras merah. Sekarang ditawar yang baru. Ada nasi Taj Mahal. Itu nasi, kadar gulanya diambil. Tapi tidak ada persatuan pada nasi itu. Kalau dimasak itu saling terpisah. Tidak ada unity. Anda tahu itu nasi itu? Kalau nasi Cianjur, kalau di sini rojo lele itu unity-nya itu enak, saudara. Kalau pas anget itu ada kesatuan hati mereka itu bagus. Tapi yang dia masak buat saya ini tidak ada unity. Masing-masing biji beras dan nasi itu sendiri-sendiri melekat dengan Tuhan. Tidak ada unity. Ya serius. Daging saya ingin setiap hari makan steak barbecue, ya toh. Dia bilang sayur buat kamu. Itu kan punya penyiksaan kalau saudara. Dan Roh Kudus ngomong sama saya, yang berani nyiksa kamu siapa? Ya ini Tuhan. Yang berani bilang tidak, yang berani bilang aku tidak setuju. Ini istrimu. Temanmu yang lain praktis, jujur saya bilang. No, ada dua, istri saya teman satu lagi, suami istri berani bilang tidak sama saya, dan saya respect sama mereka. Bilang salah, dia bilang ini keliru ngomong, tapi dengan kasih, dengan baik. Dan dia coba tunjukkan dalilnya, ini. Ya toh. Kenapa kok bisa begitu? Ya simple. Saya oleh Tuhan, saya disuruh memulai gereja ini. Jadi semua ya respect, hormat. Tapi tetap saya punya orang-orang yang bilang tidak. Dan saya tentu punya hamba-hamba Tuhan. Di sekitar saya ada Pak Yusak, ada siapa-siapa yang seringkali dipakai untuk telepon ngomongi kalau ada yang tidak beres yang dilihat. Beberapa orang itu kasih mimpi, Ibu Iin, Cipto, segala macam itu kalau ada yang baik dan buruk itu dia telepon saya. Dia bilang, Pak aku lihat kamu gini. Jadi kayak warning. Anda ngerti ya. Tetap Tuhan itu baik. Tapi di gereja sendiri Anda suka nggak suka, mesti itu faktanya. Dan yang berani mengingatin kamu, ngomong cukup keras ya.
Ya istri. Jadi itu yang membuat saya bilang, ya sehatlah. Saya tidak bisa sebetulnya. Karena istri saya ini orangnya polos, saudara. Nggak bisa berpolitik. Lurus orangnya itu. Serius. Dia nggak suka politik. Main begini ya, nanti ini dirayu supaya ini. Tidak pernah. Dia tuh lurus. Jadi dia bilang, ini kamu kan tidak bisa ngajak dia untuk berbuat curang dan jahat. Nggak bisa. Karena orangnya lurus. Nggak mau politik nggak mau. Jadi dia bilang, memang aku ini jodohmu ya. Terima kasih Tuhan ini nyiksa aku. Tapi dia bilang, untuk tidak memperbesar perutmu perlu disiksa seperti ini. Jadi, itu ya. Jadi, tapi dia punya kepekaan. Saudara. Dia ngerti, ini nggak beres. Dia, tapi kadang-kadang tersiksa. Sudah ngerti. Tuhan bilang, doakan saja. Kalau kadang-kadang ngerti, pengen ngomong. Dia bilang, tidak boleh. Doakan saja. Tetapi kan begini Tuhan. Doakan. Didoakan tuh. Ya nggak boleh ngomong. Nanti Tuhan pakai orang lain pada waktu yang berbeda dengan cara Tuhan sendiri. Ngerti ya? Jadi kalau Anda merasa 1-2 orang, aku nggak suka sama rohnya, baik. Minta Tuhan beri aku hati, tetap aku bisa mengasihi dia. Tetap aku tidak nolak dia. Tetap aku bisa care dengan orang ini. Nah kalau Anda bisa begitu, luar biasa. Itu karunia, tidak akan membawa kepada masalah. Tapi jangan juga gini, karena saya pernah lihat saudara. Misalnya, Hasto, saya tahu loh rahasia hidup. Saya diberitahu Tuhan. Apa mau saya bongkar sekarang? Ini sih mafia Italiano saudara. What is the point? Apa poinnya? Anda menunjukkan powermu, gift Tuhan di depan orang lain, sambil Anda humiliate orang di depan orang lain. Apa poinnya? Kecuali satu, engkau dapat sanjungan dari orang dan ditakuti manusia. Tapi kalau Anda takut dengan manusia, Alkitab berkata itu jerat. Jadi kalau Anda buat begitu tanpa sadar, engkau menjerat orang lain. Ngerti ya saudaranya? Jadi ini bahaya. Gift itu bisa untuk mainan. Bisa. Dan Allah itu gini. Ini memang, ya sorry Tuhan. Tapi ini Tuhan bukan seperti kita ya. Dia murah hati banget. Dia sekali memberi. Itu sukar untuk dia narik kembali loh saudara. Lah, yang repot bahaya kalau kita mainkan itu. Contoh gini. Saya ada urapan kesembuhan saudara. Lalu, kalau Anda memberi saya $1.000, saya percaya waktu uang sampai di tangan saya, ngalir di urapannya. Saya percaya uang juga sarana transfer. Tapi kalau memang betul Tuhan suruh begitu nggak apa-apa. Tapi kalau Anda olah sendiri, gimana gua dapat duit? Kalau Anda using karunia itu, nanti Anda kena dengan Tuhan sendiri. Anda berurusan dengan Tuhan si pemberi karunia itu. Nangkap ya saudara. Jadi ini banyak segi dalam hidup kita. Makanya yang penting, hati itu mesti murni di hadapan Tuhan. Karena Alkitab berkata ini, murnikan hatimu. Biarlah dimurnikan hatimu, hai orang yang mendua pikirannya. Jadi orang bisa mendua pikirannya. Bisa double Tuhan dan dunia, Tuhan dan dagingnya. Karena hatinya pertama-tama tidak murni. Makanya kalau hati murni, pikirannya satu ke Tuhan. Tapi kalau sudah tidak murni, tercampur, maka ini bisa pecah dua. Di situ antara kepentingan Tuhan dan kepentinganmu, engkau coba jadikan satu. Kacau. Dan Alkitab berkata orang yang mendua pikirannya tidak akan mendapat apa-apa dari Tuhan. Amen. Ini adalah pertanyaan yang berikut ini. Ini sering ditanyakan orang, tapi saya nanti beri kesempatan Anda untuk menjawab. Saya punya pertanyaan ya. Apakah jika orang sudah mati tapi sebelum dia mati, orang tersebut belum pernah sama sekali mendengar tentang Injil, berita keselamatan, penebusan Yesus Kristus. Contoh, orang ini tinggal di daerah terpencil yang belum terjangkau misionaris atau negara yang benar-benar tertutup terhadap Injil. Apakah masih ada kesempatan bagi orang seperti ini menerima keselamatan?
setelah dia meninggal, atau diinjili oleh Roh Kudus atau Yesus sendiri mungkin. Sehingga pada waktu itu, waktu diinjili, dia dapat menentukan dalam hidup setelah kematiannya itu menerima keselamatan atau tidak. Saya bertanya ini karena ada ayat dalam 1 Petrus 3, 15-20 yang sepertinya menunjukkan penginjilan oleh Roh Yesus pada roh-roh orang mati yang masa hidupnya belum pernah mendengar Injil keselamatan. Jadi ini dua pertanyaan. Ya. Orang yang di tempat terpencil itu, yang belum pernah dengar sama sekali Injil, masih bisa nggak diselamatkan? Kenapa? Ada hati nurani yang mengontrol. Yang lain. Coba dibaca, Pak Komada. Roma 2 ayat 12-16. Jawabanmu itu di firman sebetulnya. Coba Roma 2 ayat 12-16. Coba dibaca. Keras. Thank you. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena bukanlah orang yang mendapatkan hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Taurat yang akan dibenarkan. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang disebut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa ide hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang diberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus. Nah, lihat ya. Jadi begini, saya mau pertegas. Kalau kita dalam Yesus terima keselamatan lahir baru, Anda tidak akan dihakimi. Langsung dibenarkan. Benar. Sisanya, the rest, akan dihakimi. Di antaranya mereka ini yang tidak tahu Injil. Tapi dalam hidup setiap manusia Tuhan sudah taruh firman, kebenaran dalam dirinya. Istilahnya apa? Nurani tadi, ya, suara di hati. Ngerti? Nah, dari dasar itu dia dihakimi. Juga dari dasar perbuatannya. Ada yang tidak tahu. Yang nolak Tuhan, hilang. Tapi kalau nggak tahu sama sekali, dihakimi oleh Tuhan. Gitu. Nah, ini kansnya gimana, Pak? I don't know. Saya tidak bisa menemukan ayatnya karena saya nggak diberitahu persis. Tapi ayahnya Pak Yusak pernah ngomong gini, nanti itu di surga itu ada bagian luar dari surga katanya, di mana orang-orang yang tetap diizinkan karena tidak mengertiannya, tapi nuraninya itu menunjukkan bahwa dia itu benar. Ya, selama hidupnya itu dia tunjukkan bahwa dia ikuti kebenaran yang dalam hatinya itu diizinkan tidak masuk neraka. Tapi ditaruh bagian luar dari surga katanya. Yang tetap itu tetap baik, tapi tidak senikmat yang dinikmati oleh anak-anaknya. Itu katanya. Saya tidak bisa memberikan detailnya seperti apa, tapi sebagai informasi. Jadi kalau ada yang tidak terinjili, ya nanti begitu. Tapi alangkah luar biasanya kalau semua dengar Injilnya. Ya, karena daripada tegang menantikan mati dan hidup, lebih baik sebelum kita pulang ke rumah Bapak kita tahu kita pulang ke rumah Bapak. Itu akan lebih luar biasa, ya. Nah, pertanyaan Roh Yesus nginjilin orang mati terjadi untuk mereka yang mati sebelum Yesus mati dan bangkit. Jelas itu. Tidak ada indikasi bahwa terus setelah itu Tuhan nongkrong di alam maut nunggu orang mati. Oh, ini belum dengar. Maukah terima aku? Nah, come on. Nah, kalau gitu, untuk apa kita nginjil? Ngabisin duit, saudara. Itu. Kenapa kita mesti sampai orang-orang itu rela mati karena nama Yesus memberitakan Injil? Karena Alkitab berkata manusia hidup cuma sekali. Sesudah itu apa? Dihakimi. Jadi secara pribadi saya tidak percaya bahwa terus kita bisa nginjili roh orang mati, diinjili lagi, diomongin lagi. Apa kamu tahu dari mana itu roh manusia atau roh setan? Kalau setan ngaku bertobat,
Alkitab berkata dia bapak segala pendusta. Kok percaya omongan setan? Ngerti sudah? Kok percaya omongan setan? Kenapa setan tidak ada pengampunan? Sebab dia tidak ditipu siapapun. Ngerti? Manusia itu tertipu oleh setan. Pengampunan turun. Tapi kalau setan itu muncul dari dalamnya itu. Original sin-nya dari dia itu. Makanya habis. Dan tidak ada indikasi yang mengatakan bahwa itu bisa diinjili. Oh, dia kan Allah segala makhluk, Pak. Itu kalau bahasa aslinya itu Allah semua manusia. Dalam pengertian manusia sebetulnya. Nangkap ya? Ada teman-teman yang sampai ayam diurusi. Please, saudara. Manusia sudah sekian miliar. Ayam dipotong, kita goreng saja. Jangan spend waktumu untuk ayam jagomu, bertobat dan terima Yesus. Lalu kau berikan perjamuan suci pada ayam jagomu. Please. Jangan buang waktu untuk begitu. Ngerti saudara ya? Mohonlah jangan buang waktu untuk begitu. Nanti ketemu Tuhan. Tuhan, aku sama ayam jago Tuhan aku bawa ke... No way. Kenapa mesti ayam diinjili? Apakah ayam ada rohnya? Itu kalau mati ya lenyap aja. Lenyap. Bapak surga nanti gak ada binatang. Banyak. Gak usah bawa dari sini, saudara. Ya. Ada orang yang saya kenal. Anjingnya mati. Upacara Kristen penguburan. Gila. Gak ada pendeta mau dia sendiri mimpin. Serius. Masih hidup orangnya sampai sekarang. Anjingnya mati. Dia nyanyi sendiri. True. Nyanyi lagu Sana Surga Yang Mulia. Anjingnya mati. Didoakan Tuhan terima arwahnya. Gila. Cari perkara itu. Gitu. Anda tahu kenapa Pak Adi bilang jangan ngurusi istrinya Kain? Poinnya begini, jangan lebih jelas dari Alkitab. Banyak orang itu punya Bible Plus itu masalahnya. Ya ditafsir begitu rupa sampai off begitu jauh. Saudara, ini aja saudara nggak habis sampai mati itu. Tapi kita tambah-tambahi. Kerjaan sudah begitu banyak, jangan ditambah dengan yang lain. Lalu semua roh diinjili, saya bilang, I don't know it. Tapi saya tidak lihat itu. Ya toh? Coba Anda perhatikan. Perumpamaan Yesus tentang Lazarus yang miskin dan orang kaya yang mati masuk surga. Abraham di sana. Nggak nginjili kok. Loh, Abraham kan bisa ngomong-ngomong toh. Kenapa Abraham tidak berkata, hai orang kaya. Maukah engkau terima Yesus? Supaya engkau seperti Lazarus ini. Mau Lazarus masuk surga. Masa begitu? Abraham aja tidak terbeban nginjili orang mati kok. Kita mau lebih hebat dari Abraham. Boleh? Mana indikasinya? Dia kan minta coba teteskan air aja. Dia bilang apa? Ada jarak. A distance. Ada jarak. Menganggap saudara ya. Jadi sudahlah beban sudah banyak. Jangan ditambah yang begitu-begitu. What for? Nggak bangun apa-apa. Itu hanya mengenakkan hati buat orang-orang yang belum sempat nginjili orang tuanya tapi sudah pulang ke rumah bapak. Gitu. So, Anda nangis di depan patung atau patung foto papanya berkata, Papa, Yesus itu baik, Papa. Sulit. Tidak berarti papamu pasti masuk neraka. Nanti Tuhan akan menghakimi. Dan kita tidak boleh menghakimi sekarang, saudara. Yang saya tahu, di dalam Yesus dosaku sudah diampuni. Aku dibenarkan jadi anaknya. Amen. Itu aja. Bagian kita, beritakan kabar baik ini. Daripada orang hadapi pengadilan tata Tuhan. Yang mengerikan bagi banyak orang. Ya, saya harap ini bisa dipahami. Mari berdiri sama-sama, saudara. Haleluya.
Tapi kekristenan kita ini memang ramai sekali ya, kekristenan itu ya. Ada beraneka. Dulu saya pernah dengar ini, saya dengar langsung dengan telinga saya. Saya ikut persuan doa di Jakarta. Ini awal-awal orang mulai bernubuat. Ini awal-awal orang mulai bernubuat. Ada pertanyaan gini, Pak, seorang hamba Tuhan ini. Apa tandanya nubuat itu asli dan palsu? Dia berkata sederhana. Kalau mulai dengan berkata, hai anak-anakku, itu benar berarti. Gila nggak? Nah, orang semua, oh begitu ya. Jadi dia berkata, kalau mulainya, hai anak-anakku, maka itu benar. Saya dengar dengan telinga, saya tidak ngarang. Jadi selalu ada sisi-sisi yang, ngerti, Bible plusnya itu loh. Ngerti. Tapi mana ayatnya? Oh hai anak-anakku. Apa Tuhan kalau ngomong hai anak-anakku? Bukan halo anak-anakku? Ayo. Kalau halo nggak boleh, saudara. Boleh dong. Anda tahu itu variasi-variasi di luar yang tidak, saudara. Forget it lah, saudara. Lupakanlah. Lihat kepada Yesus, lakukan yang Dia kehendaki. Itu akan luar biasa. Amen. Mari angkat tanganmu sembah dengan kirapa syata karapa lapa. Arahkan hati kami terus hanya kepadamu Tuhan. Arahkan hanya kepadamu. Arahkan hanya kepadamu Tuhan. Haleluya. Arahkan hanya kepadamu. Haleluya. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak. Oh yes, ku agungkan Yesus Raja, Raja Dia segala. Sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak.